Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Saya Latifah Saraswati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di mana nanti di sini tujuan pembelajaran khusus saya sebagai CGP akan membuat kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan materi yang sudah saya dapat dengan beraneka cara dan media. Kemudian nanti juga CGP akan melakukan refleksi bersama fasilitator. Nah, sebelum saya melakukan rangkuman, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Ini kutipan dari Bob Talbot. Dari pemantik ini nanti ada beberapa pertanyaan, saya akan mencoba menjawab sebagai berikut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Saya mencoba menjawab di sini. Setelah ini ada pertanyaan pemantik yang kedua, di mana di sini dari Johannes Wilhelm Friedrich Hegel, di mana pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Nah, menurut saya jawabannya adalah sebagai berikut. Baik Bapak Ibu Guru, setelah saya mencoba menjawab pertanyaan pemantik 1 dan 2, langsung saja di sini adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi. Di sini ada pertanyaan pemandu. Yang pertama adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Saya mencoba menjawab sebagai berikut. Pertanyaan pemandu kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dari pertanyaan ini, saya mencoba menjawab sebagai berikut. Baik, setelah ini ada pertanyaan pemandu yang ketiga, di mana bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa membantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Dari pertanyaan ini saya mencoba menjawab sebagai berikut. Baik, menginjak pertanyaan pemandu yang keempat adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Saya mencoba menjawab sebagai berikut. Pertanyaan yang kelima,
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Saya mencoba menjawab sebagai berikut. Baik, menuju pertanyaan pemandu yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Saya menjawab sebagai berikut. Yang ketujuh adalah apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Saya mencoba merangkum dengan jawaban sebagai berikut. Pertanyaan pemandu yang ke-8 adalah apakah pengaruh pengambil keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Saya rangkum jawaban saya sebagai berikut. Selanjutnya, pertanyaan pemandu yang ke-9 adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Saya coba merangkum sebagai berikut. Baik, pertanyaan pemandu yang ke-10 adalah apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya sebagai berikut. Baik, pertanyaan pemandu yang ke-11 adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya mencoba merangkum sebagai berikut. Slide selanjutnya. Jawaban berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan refleksi dari apa yang sudah saya pelajari, di mana ada pertanyaan pemandu adalah yang pertama, pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jawaban refleksi saya sebagai berikut. Refleksi saya yang kedua adalah pertanyaan pemandu ke-13, di mana bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Saya mencoba menjawab refleksi saya sebagai berikut. Baik, untuk refleksi saya berikutnya sesuai dengan pemandu dari pertanyaan nomor 14, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jawaban refleksi saya adalah sebagai berikut. Terima kasih Bapak Ibu, itulah tadi hasil rangkuman koneksi antar materi modul 3.1 yang sudah saya lakukan. Di sini ada kalimat mutiara dari Ali bin Abi Thalib, di mana orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru dan sebagai pemimpin pembelajaran harus menjadi seorang yang berani dalam mengambil keputusan. Karena di setiap kisah sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan di dalam hidup mereka. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.